أجل الله وكونوا عوننا لله عسى نحظى بفضل الله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ويا أقطاب ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع فيا ربي بسادتي تحقق لي إشارتي عسى تأتي بشارتي ويسفو وقتنا لله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وضمس الكيف والأين بنور الوجه يا الله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولنا شفيع الخلق عند الله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بالتوبة والقبول يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin yang saya muliakan, segenap para asatid, para kiai, wabil khusus Bapak Kiai Haji Ahmad Syifa Al-Hafidh, para jamaah yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul, bermuajahah dalam rangka thalibul ilmi. Mudah-mudahan duduk kita semua di tempat yang mulia ini menjadi asbab Allah turunkan rahmat, ridho dan maghfirah untuk kita semua. Sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokah suratul Fatihah apa yang menjadi hajat kita semua, baik urusan duniawi maupun hajat ukhrawi, mudah-mudahan segalanya dilancarkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa salafun salihun thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa akhussu khususan ila musannifi hadzal kitab wa syaikhul imam asy-syekh Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali bi sanadin muttasil ila musannifi hadzal kitab thumma ila hadratil syekhuna Allah faqih al-Hamidan wa syekhuna Amin Musbir Samsara thumma ila hadratil Syekh Ahmad Usman thumma ila hadratil Musyadi thumma ila hadratil Syekh Rahman bin Syaiban thumma ila hadratil Syekh Hasan azwajihim wa dhurriyyatihim wa sulusaihim wa qurrahim syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Halaman berapa? Halaman 150. Qala Rasulullah yu'ta yaumal qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo teman-teman wis dawuh sapa Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yu'ta yaumal qiyamati binasin minan nari ilal jannah. Yu'ta bakal den tekake yaumal qiyamati ing dalam dina kiamah sapa binasin menungso minan nari saking neraka ditekakno ilal jannati maring surga hatta idza danau sehingga tatkalane parek sapa nas hingga tatkalane parek sapa nas parek minha saking jannah wastang syaku lan apa jenenge ngambu istingsyak nyesep banyu irung lan padha ngambu atau nyerot sapa annas raihat atau nyedot sapa annas raihataha ing gandane jannah raihataha ing ambune jannah ya. Wa nadharu lan padha ningali sapa nas ila kusuriha maring panggunge jannah maring omah panggunge jannah wa ila malan maring perkara
Wa ila malan maring perkara a'adda kang wis nyawisake sapa Allahu Gusti Allah. Wa ila malan maring perkara a'adda kang wis nyawisake sapa Allahu Gusti Allah li ahliha maring ahline jannah. Li ahliha maring ahline jannah fiha ing dalam jannah nudu mengko den undang-undang sapa nas. Nudu mengko den undang-undang sapa nas. Nudu mengko den undang-undang sapa nas anisrafuhum ing ento ngengok ngono sapa nas. Anisrafu tegese yen to ngengokno sira hum ing annas. Anisrafuhum tegese ngengokno sira hum ing annas anha saking jannah la nasiba ora ana bagian iku maujud. La nasiba ora ana bagian iku maujud lahum maring annas fiha ing dalam jannah. Fiha ing dalam jannah. Fairji'una mongko padha bali sapa annas bihasratin kelawan nelongso. Bihasratin kelawan nelongso ma raja'al awwaluna wal akhirun bimithliha. Ma raja ora bali sapa al awwaluna pira-pira wong kang awal-awal kabeh wal akhiruna lan pira-pira wong kang dingin-dingin kabeh bimithliha kelawan sepadane hasrah. Bimithliha kelawan sepadane hasrah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bersabda besok di hari kiamat, ya. Jadi penduduk ahli neraka ini akan digiring, akan didatangkan oleh Allah kepada surga, didekatkan. Jadi orang-orang penduduk ahli neraka ini didekatkan ke surga. Hatta idza danau minha, bahkan ketika penduduk ahli neraka ini sudah dekat dengan surga, wastangsyaku raihataha, dan mereka pun mencium baunya surga, wa nadharu ila qusuriha, dan mereka pun melihat keindahan-keindahan rumah bangunan-bangunan di dalam surga, wa ila ma a'addallahu li ahliha fiha, dan mereka juga melihat apa-apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada penduduk ahli surga. Nudu. Nah, jadi setelah melihat semuanya ada pengumuman atau suara anisrafuhum anha. Jadi bubarkanlah mereka, la nasibalahum, mereka tidak punya bagian dari surga, la nasibalahum fiha, mereka tidak punya bagian di dalam surga. Fayarji'una bihasratin ma raja'al awwaluna wal akhiruna bimithliha. Kemudian mereka pulang ke dalam neraka lagi dalam keadaan nyesel nelongso. Jadi siksaan yang paling berat itu juga ketika mereka penduduk ahli neraka ini diperlihatkan oleh Allah wujudnya surga dan kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan oleh penduduk surga, sehingga orang-orang ahli neraka ini, ya Allah, enak tenan. Tapi dia hanya memandang saja, hanya dikepingini, paham ya? Dikepingini ya. Jadi bisa melihat ahli surga, bisa melihat rumah-rumah di dalam surga, bisa melihat apa saja yang di dalam surga, tapi setelah itu mereka dikembalikan lagi ke dalam neraka. Nah, ini sebuah siksaan yang luar biasa. Yang di dalam neraka saja itu siksaannya Masya Allah. Siksaan paling ringan, kakinya dipasangi sepatu, otaknya mendidih. Nah, itu sepatu dari api. Nah, itu siksaan yang paling ringan. Nah, ketika mereka melihat keadaan-keadaan dalam surga, pasti itu merupakan siksaan yang lebih-lebih dirasakan oleh penduduk ahli neraka. Maka setelah itu fayaquluna, mengko padha ngucap sapa ahlun nar, ya Rabbana, ya Rabbana, duh pangeran kita, lau adkhaltana lamuno manjingake panjenengan ing kita annara ing neraka qabla anturina, ing dalam sadurunge ningalake panjenengan
qabla anturina ing dalem sadurunge ningalake panjenengan na ing kita ningalake ma ing perkara araita kang ningalake panjenengan na ing kita min thawabika bayane ganjaran panjenengan wa malan perkara a'adatta kang wis nyawisake panjenengan fiha ing dalem jannah li auliya ika maring pira-pira kekasih panjenengan iku kana ana apa idkhalun nar niku ahwanu luwih gampang luwih enteng alaina mungguh kita. Kemudian dia berkata penduduk ahli neraka, ya Allah, andaikan engkau ini memasukkan kami ke dalam neraka sebelum engkau memperlihatkan kami apa yang telah engkau berikan kepada kekasih-kekasihmu, yaitu berupa pahala, rumah-rumah yang indah, makanan-makanan yang enak, pasti kami akan merasakan siksa ini lebih enteng dibandingkan ketika engkau itu memperlihatkan kami kenikmatan-kenikmatan di dalam surga. Nah, itu. Fayaqulullahu ta'ala, ya, fayaqulu mongko ngendika sapa Allah Ta'ala, dzaka idza aradtu, dzaka utawi mengkono-mengkono apa niki? Mengkono-mengkono yukta yaumal qiyamah ila akhir, ya. Iku aradtu ngarepake ingsun bikum kelawan sira kabeh. Iku aradtu ngarepake ingsun bikum kelawan sira kabeh kuntum ana sira kabeh iku idza khalautum tatkalane persepen sira kabeh barastumuni mongko padha ngedengake sira kabeh ni ing ingsun bil adzaimi kelawan pira-pira keagungan. Wa idza laqaitumun nasa wa idza laqaitum lan tatkalane ing dalem tatkalane ketemu sapa sira kabeh annasa ing menungso laqaitumuhum mongko padha nekani mongko padha metuki sira kabeh hum ing nas ya mukhbitina hali andap asor. Turaun padha pamer sapa sira kabeh annasa ing menungso bi khilafi ma kelawan bedani perkara tu'tuni kang aweh sira kabeh ni ing ingsun min qulubikum bayane pira-pira ati sira kabeh habtum wedi sira annasa ing menungso walam tahabu lan ora wedi sira kabeh ni ing ingsun walam tahabu lan ora wedi sira kabeh ni ing ingsun. Wa ajlaltum lan ngegungake sira kabeh annasa ing menungso walam tajalluni lan ora ngegungake sira kabeh ni ing ingsun. Wa taraktum lan ninggalake sira kabeh annasa ing menungso walam tatraku lan ora ninggalake sira kabeh li maring ingsun. Fal yauma mongko ing dalem saiki uziqukum ngicipake ingsun kum ing sira kabeh al azaba ing siksa al alima kang nglarakake ma'ama sertane perkara haramtukum kang wis ngaramake ingsun kum ing sira kabeh minas thawabi bayane ganjaran al muqimi kang tetep minas thawabi bayane ganjaran al muqimi kang tetep. Nah, setelah Allah omongi seperti itu sama penduduk ahli neraka, Allah berkata, "Dzalika aradtu bikum." Nah, itu memang yang ingin saya tampakkan kepadamu. Jadi agar kalian itu siksanya lebih merasakan siksa, ya. Maka sehingga saya memperlihatkan surga, kenikmatan-kenikmatan surga kepada kalian. Nah, itu sebab kalian kuntum idza khalautum barastumuni bil adzaim. Ketika engkau sedang sendirian, kalian memameriku dengan keagungan-keagungan. Wa idza laqaitumun nasa laqaitumuhum mukhbitin. Ketika engkau bertemu dengan manusia, engkau menemuinya dalam keadaan andap asor, kerendahan hati. Tapi di balik itu semua turaunan nasa,
ternyata kalian tidak murni untuk berakhlak atau andap asor terhadap manusia, akan tapi untuk riya, untuk pamer-pameran. Bi khilafi ma tu'tuni min qulubikum, berbeda dengan apa yang kau berikan dari hati kalian. Dalam hati kalian ternyata habtumun nas, engkau takut terhadap manusia, walam tahabuni, dan engkau tidak takut sama sekali denganku. Wa ajlaltumun nasa, engkau ternyata dalam hatimu mengagungkan manusia, walam tajalluni, dan engkau tidak memuliakanku, tidak mengagungkanku. Wa taraktumun nasa walam tatrakuli, dan engkau meninggalkan sesuatu untuk mereka, walam tatrakuli, dan ternyata engkau melakukan untukku. Fal yauma, maka hari ini, udhiqukumul azab, aku akan kata Allah, aku akan mengicipkanmu siksa-siksa al-alimi yang menyakitkan. Ma'ama haramtukum minats thawabil muqim, beserta apa yang telah aku larang, aku haramkan untukmu, yaitu pahala-pahala. Jadi aku akan mengicipkan siksa kepadamu beserta sesuatu yang aku larang bagimu, yaitu surga. Pahala itu maksudnya diperlihatkan surga dan seisinya. Nah, itu. Jadi agar mereka siksaannya atau ngenesnya hatinya itu lebih kerasa dibandingkan dia tidak melihat surga. Nah, itu. Qala Ahmad bin Harb, ngendika sapa Ahmad bin Harb, in ahadana setuhune salah sijine kita iku yu'athiru, in ahadana setuhune salah sijine kita iku yu'athiru, milih sapa ahad azilla ing aub-aub ala syamsi ing atase srengenge, summa la yu'athiru, nuli ora milih sapa ahad, summa la yu'athiru, nuli ora milih sapa ahad, ya, al jannata ing swarga. Summa la yu'athiru, nuli ora milih sapa ahad al jannata ing swarga, alan nari ing atase neraka. Ya, Ahmad bin Harab ini mengatakan sesungguhnya manusia-manusia seperti ini itu diibaratkan mereka lebih memilih berlindung dari panasnya sinar matahari. Ya, dari dia itu lebih memilih tidak terkena sinar matahari dengan cara berlindung di atap-atap, dibandingkan dia memilih surga daripada neraka. Nah, ibaratnya atap yang meneduhi dirinya dari panasnya matahari itu diibaratkan surga. Lah neraka itu ibaratnya matahari. Tapi kalian malah lebih memilih panasnya, lebih memilih ademnya dari panasnya sinar matahari dibandingkan panasnya api neraka. Ya, enggak apa-apalah kita di dunia kena panas-panas sinar matahari sedikit, walaupun sakit, tapi akhirnya di akhirat mendapatkan surga. Daripada sebaliknya, di dunia kita tidak terkena panasnya sinar matahari, ya, dapat aup-aupan, tapi di akhirat nanti kita terkena panasnya api neraka. Ya, na'udzubillah. Jadi pilihan kita ini, pilihan untuk tidak terkena sinar matahari itu pilihan yang semu. Pilihan yang semu. Jadi nikmatnya itu tidak murni, tidak murni, ya. Nah, kalau mungkin kita berlindung dari panasnya sinar matahari di gubuk seumpama, tapi kan tetap kena panasnya, ya kan, hawa panasnya kan tetap kena. Nah, itu kan sesuatu yang tidak murni, itulah. Kalau di akhirat nanti jelas mana surga, mana neraka, mana nikmat, mana siksa. Nah, itu. Wa qala Isa alaihi salam, qala ngendika sapa Isa, Nabi Isa alaihi salam, kam min jasadin pirang-pirang utawi jasad, sahihin kang waras, wa wajhuhu lan wajahe, wa wajhihi lan wajahe wong, sabihin kang mencorong, walisanin wajhihi lan wajahi ahad, sabihin kang mencorong,
walisanin lan lisan fasihin kang fasih goda dadi apa jasad sahih wajhin shabih walisanin fasih iku baina adbaqin nari ing dalam antarane pira-pira sap-sapane neraka yasihu jerit-jerit sapa apa jasad ya yasihu jerit-jerit apa jasad. Banyak sekali jasad atau badan yang ketika di dunia dia sehat, wajahnya juga bersinar terang, enggak pernah kena sinar matahari, nikmat, walisanin fasih, kalau ngomong juga fasih, tapi ternyata dia nanti di akhirat berada di sap-sapan neraka. Na'udzubillah. Sehingga mereka menjerit-jerit disebabkan siksanya api neraka itu. Wa qala nandika sapa Daud ilahi duh pangeran ingsun la sabara ora ana sabar iku maujud li keduwe ingsun ala harri syamsika ing atase panase srengenge panjenengan fa kaifa mongko iku hale kaya apa sabari utawi sabar ingsun ala harri narika ing atase panase neraka panjenengan wala sabara lan ora ana sabar iku maujud li keduwe ingsun ala sauti rahmatika ing atase swara rahmat panjenengan fa kaifa mongko hale kaya apa ala sauti adabika ing atase swara siksa panjenengan fangzur mongko ningalono sira ya miskinu he miskin fi hadhil ahwali ing dalem ikilah pira-pira pekewuh wa alam lan weruh sira annallaha taala ing setuhune Allah taala iku khalaqa iku nyiptakake sapa Allah annara ing neraka wa ahwalaha lan pira-pira apa ahwal niku keadaan pekewuhe wa ahwalaha lan pira-pira pekewuhe annar wa khalaqa lan dadekake utawa nyiptakake sapa Allah laha maring annar ahlan ing penduduk la yaziduna kang ora nambahi sapa Allah la yaziduna kang ora bertambah sapa ahlan ngaten la yaziduna kang ora bertambah sapa ahlan wala yanqusuna lan ora kurang sapa ahlan wa anna hadza lan setuhune iki kiamah iku amrun perkara qad qada kang wis mesti sapa Allah wa faragha lan wis rampung sapa Allah minhu saking hadza Nah, kata Imam Dawud beliau berkata dalam doanya ilahi wahai Tuhanku la sabaroli ala harri syamsika aku tidak kuat untuk menanggung panasnya mataharimu fa kaifa sabari ala harri narika maka bagaimana sabarku atas api nerakamu maka lebih bagaimana lagi kalau saya harus sabar atas api nerakamu ya Allah wala sabaroli ala sauti rahmatika ya Allah aku tidak sabar untuk menyaut suara rahmatmu ya Allah fa kaifa ala sauti adabika terus bagaimana aku harus sabar untuk mendengarkan suara siksaanmu ya miskin, ini Imam Ghazali berkata, fangzur maka lihatlah ya miskin wahai orang miskin. Ai miskinul amal, orang yang miskin amalnya. Fi hadhil ahwal dalam keadaan-keadaan seperti ini nanti di akhirat. Jadi lihatlah dirimu besok di akhirat itu posisinya di mana. Wa'lam dan ketahuilah annallaha ta'ala bahwa Allah ta'ala itu khalaqan nara wa ahwalaha. Allah menciptakan api neraka, menciptakan neraka dan pekewuh atau keadaan-keadaan di dalam neraka itu Allah yang menciptakan. Wa khalaqalaha ahlan dan Allah juga menciptakan untuk neraka itu penduduknya. Jadi Allah menciptakan neraka ya pasti Allah sudah mempersiapkan isinya. Nah, gitu. Wa khalaqalaha ahlan Allah juga sudah menciptakan
penduduknya yang akan masuk ke dalam neraka. La yaziduna wa la yanqusun, yang penduduk neraka itu tidak akan bertambah maupun tidak akan berkurang. Tidak akan bertambah maupun berkurang. Wa anna hadza amrun qad qada. Dan masalah ini, masalah hari kiamat, itu adalah suatu hal yang sudah dipasti oleh Allah, yang suatu saat nanti pasti akan terjadi. Wa faragha minhu, dan sudah selesai. Jadi kepastiannya, qada qadarnya itu semuanya sudah selesai. Nah, terus kita nanti posisinya nanti kita di akhirat bagaimana? Apakah kita termasuk ahlan finnar ini ataukah termasuk ahlan fil jannah? Nah ini kesempatan kita ketika kita hidup di dunia ini untuk apa? Untuk meminta kepada Allah agar catatan-catatan kita yang pada zaman azali dulu andaikan buruk, andaikan kita termasuk ahli neraka, minta agar dirubah sama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah itu bisa menghapus keputusan-keputusan yang lalu maupun menetapkannya. Sehingga kesempatan kita untuk meminta diganti ketentuan-ketentuan yang buruk itu minta diganti oleh Allah ya ketika kita masih hidup di dunia. Ya itu. Qala Allah Ta'ala, ngendika sapa Allah Ta'ala, wa anzirhum yaumal hasrati, wa anzirhum lan meden-medenono sira Muhammad hum ing kufar yaumal hasrati ing dalam dinane nerangsa. Yaumal hasrati ing dalam dinane nelangsa. Idz qudiyal amru tatkalane wis den putus apa al amru perkara, wa hum utawi kufar iku fi ghaflatin ing dalam lali, wa hum utawi kufar iku la yu'minuna, ora padha iman sapa kufar. Surat Maryam ayat 29. Yang intinya secara aturan ya Allah tetap memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk apa? Wa anzirhum yaumal hasrah. Nabi Muhammad tetap diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan siksaan-siksaan neraka. Nanti di akhirat kalau kalian tidak beriman seperti ini, dijelaskan semua sama Rasulullah. Tapi tetap idz qudiyal amru. Jadi keputusan itu sudah tetap. Wa hum fi ghaflatin, dan mereka orang-orang kafir itu pasti dalam keadaan ghaflah, dalam keadaan lalai, wa hum la yu'minun, dan mereka pun tidak beriman. Nah, sehingga nanti di akhirat dia tidak bisa membela diri. Nah, kenapa? Karena di dunia dulu Rasulullah sudah pernah menyampaikan ingdarnya, nakut-nakutinya sudah disampaikan, kemudian mereka tidak menyambutnya dengan keimanan, tetap dalam kekufuran, akhirnya meninggal dalam keadaan kafir. Nah, sehingga mereka ketika di akhirat disiksa, ya mereka tidak bisa membela diri, ya salah sendiri, nggak mau beriman, gitu. Wala umri ay qasami, wala umri lan supoto ingsun, wala umri lan supoto ingsun al isyaratu utawi isyarah bihi kelawan qauluhu ta'ala wa anzirhum yaumal hasrah iku ila yaumil qiyamah iku maring dina kiamat. Bal fi azalil azal, balik ing dalam dingine dingin. Bal fi azalil azal, balik ing dalam dingine dingin. Walakin azhara, walakin uzhira, tetapi ini den pertelakake. Walakin uzhira, tetapi ini den pertelakake yaumul qiyamati ing dalam dina kiamah. Apa ma perkara sabako kang tetep apa ma bihi, apa ma perkara sabako kang wis lewat bihi kelawan ma apa al qadau pesten, apa al qadau pesten. Fal ajbu mangka utawi gawok iku mingka saking sira. Fal ajbu mangka utawi gawok iku mingka saking sira. Haitsu tadhaka, ing dalam sekirane guyu sira, watalhulan
lali sira wa tashtaghilulan ketungkul sira bimuhaqqaratid dunya kelawan pira-pira perkara remeh temehe donya bimuhaqqaratid dunya kelawan pira-pira barang remeh-remehe donya walastalan ora ana sira iku tadri weruh sira annal qada'a ing setuhune pesten iku bimadza kelawan apa sabaqo wis lewat apa madza fi haqqika ing dalem hak sira fa ing kulta mengko lamun ngucap sapa sira falaita sya'ri kepengin weruh ingsun ma utawi apa mauridi iku nggon teko ingsun wa ila madza lan iku maring apa maali utawi nggon bali ingsun wa marji'i lan ya tegese nggon bali ingsun wa malan iku apa alladzi utawi perkara sabaka kang wis lewat kang wis dingin bihi kelawan alladzi apa alqada'u pesten fi haqqi ing dalam hak ingsun falaka mongko iku keduwene sira alamatun utawi pira-pira tetenger alamatun utawi tetenger ngoten falaka mongko iku duwe sira alamatun utawi tetenger tastaknisu kang apa tastaknisu kang aring sira biha kelawan alamah wa tasdukulan beneri sira rajaaka ing arep-arep sira bisa babiha kelawan sebabe alamah wa huwa utawi sabab iku antang zura yen to ningali sira ila ahwali kamaring pira-pira keadaan sira wa a'malika lan pira-pira amal sira fa inna kullan mukos tuhune saben-saben suwiji muyassarun iku den gampangake lima maring perkara khulika kang den ciptakake apa ma khulika kang den ciptakake lahu maring ma fa inna kullan mukos tuhune saben-saben suwiji iku muyassarun den gampangake lima maring perkara khulika kang den ciptakake apa kullun lahu maring ma ngoten fa ing kana mengko lamun ana apa kelakuan iku qad yassara teman-teman dadi gampang laka maring sira apa sabilul khairi dalane kebagusan fa absyir mengko bungao sira fa innaka mengko setuhune sira iku mub'atun iku den dohake anin nari saking neraka wa ing kuntalamun ana sapa sira iku taksudu iku la taksidu iku ora nejo sira wa ing kuntalamun ana sira iku la taksidu ora nejo sira khairon ing kebagusan illa wa tuhitu angin lan den ubengi bika kelawan sira apa al awaiku illa wa tuhitu angin ngubengi bika kelawan sira apa al awaiku pira-pira perkara kang ngalang-alangi fatadfa'uhu mengko nolak sirahu ing awaik wala taksudulan ora nejo sira syarron ing ala illa wa yatayassara laka angin dadi gampang laka maring sira apa asbabuhu sebab-sebabe syar fa'lam mengko weruh sira annaka stuhune sira iku muqda den pesti alaika ing atase sira fa inna dilalata hadza mongko stuhune tanda-tandane ikilah ing kunta la taqsidu khairan illa wa tuhidu bikal awaqil akhirih iku alal aqibati ing atase pungkasane iku kadilalatil matari alan nabat kaya tanda-tandane udan alan nabati ing atase cecukulan wa dilalatil dukhani lan tanda-tandane kukus utawa bleduk utawa keluk ya alan nari ing atase neraka faqad qala Allah taala monggo teman-teman wis dawuh sapa Allah taala innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim
Innal abrara stuhune pira-pira wong kang bagus-bagus iku lafi naimin yektine ing dalem kenikmatan. Wa innal fujjara lan stuhune pira-pira wong kang lacut iku lafi jahimin yektine ing dalem neraka jahanam. Fa'arid mongko mintukna sira. Itu Al-Infitar ayat 13-14. Fa'arid mongko mintukna sira nafsaka ing awak sira alal ayataini ing atase ayat loro niki. Waqad araftalan teman-teman wis ngerti sira mustaqarraka ing nggon tetep sira minad daraini saking panggonan loro yaiku surga lan neraka. Wallahu a'lam. Jadi wa anzirhum yaumal hasrati idz qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Demi Allah ay qasami isyarah ila yaumil qiyamah. Jadi amri ini isyarah merupakan isyarah ayat ini terhadap hari kiamat bal fi azalil azal, yaitu ketetapan orang kafir, orang ini nanti meninggalnya kafir itu sudah zaman azali dulu, zaman dulunya dulu, azalil azal. Lakin uzhira yaumal qiyamah, tapi besok orang-orang tersebut akan ditampakkan besok di hari kiamat. Ma sabaqa bihil qada fal ujbu minka haitsu tadhak. Yang aneh itu kalian ya, kalian itu ya kita semua ini, kata Imam Ghazali. Kok kita sempat-sempatnya di dunia kita ini merasa tertawa-tertawa, tadhak wadalhu dan lupa masalah urusan akhirat. Wa tastaghilu dan kita ini sibuk bimuhaqqaratid dunya dengan urusan-urusan dunia. Urusan-urusan dunia kita sibuk, tapi kalau urusan akhirat malas-malesan. Kok bisa ketawa-ketawa? Kok bisa santai-santai? Bahkan lebih menyibukkan diri terhadap urusan-urusan dunia. Walastatadri dan apakah engkau tidak tahu annal qada'a bahwasanya ketetapan itu bimadza sabaqa fi haqqika, itu sudah tetap bagimu nanti di akhirat atau di neraka. Fa in qulta falaita sya'ri madza, kalau engkau mengatakan, oh kan saya enggak tahu, madza mauridi, kan saya enggak tahu nanti di akhirat saya ini ditempatkan oleh Allah di mana, di surga atau di neraka, kan gitu. Wa ammal ladzi sabaqa bihil qada'u fi haqqi falaka alamatun tasta'nisu biha. Ya, walaupun kita enggak tahu, tapi tetap ada tanda-tanda kalian nanti calon-calon surga atau calon-calon neraka. Itu ada tanda-tandanya. Di alamatun tasta'nisu biha wa tasduqu raja'aka bisababiha, dan engkau bisa menetapkan pengharapanmu terhadap tanda-tanda itu. Ya, terus caranya bagaimana? Wa huwa antangzura ila ahwalika, engkau melihat keadaanmu hari ini. Wa amalika dan amal-amalmu. Ya, keadaanmu hari ini engkau perlihatkan, engkau perhatikan, engkau lihat dan amal-amalmu. Fa inna kullan muyassarun lima khuliqalah, karena pasti segala sesuatu itu akan dimudahkan oleh Allah terhadap apa yang diciptakan oleh Allah. Kalau Allah ini menciptakan si A ini calon-calon neraka, ya pasti dia akan disulitkan oleh Allah untuk beramal baik. Nah, itu. Mau ngaji susah. Nah, itu. Mau jamaah susah, mau diajak ibadah susah. Itu berarti dia muyassarun, dimudahkan oleh Allah untuk melakukan tanda-tanda penduduk ahli neraka. Nah, gitu. Jadi kullun muyassarun lima khuliqalah. Segala sesuatu itu akan dimudahkan terhadap ciptaan Allah itu untuk kemana? Fa in kana qad yassara laka, jika engkau itu dimudahkan sabilul khairi, untuk melakukan hal-hal yang baik. Mau ngaji datang ke sini kok dilalah gampang. Mau berangkat motor meledos kok dilalah ada yang, nah itu ada yang ngajak. Udah ayo naik bonceng, tak boncengan saya. Dilalah jalan kaki juga mau. Intinya ke sini itu mudah, ngaji mudah. Atau ibadah yang lain enggak hanya ngaji, sholat jamaah, sedekah, zakat, puasa. Intilah itu kok mudah.
kok saya puasa kok ya kuat kan gitu. Jadi amal-amal ibadah itu semuanya dimudahkan oleh Allah. Nah, maka fa'abshir fa innaka mub'adun 'anil nar. Maka senanglah kalian, maka berbungalah kalian, fa innaka mub'adun 'anil nar. Kalian itu dijauhkan dari api neraka. Nah, itu. Wa in kunta la taqsidu khairan. Tapi jika engkau itu niatnya kok yang dicari bukan kebaikan, la taqsidu khairan, tidak ada niat keinginan untuk baik, illa wa tuhidu bika al awaik. Nah, jadi engkau itu enggak bisa niat baik, jadi setiap niat baik itu pasti dikelilingi sesuatu hal yang menyulitkan. Nah itu. Intinya mau beribadah kok susah. Apapun mau ibadah kok dibuat susah terus. Sehingga enggak sempat-sempat. Gitu. Seumpama contohnya apa? Dia kerja, waktunya sholat tambah rame, nah gitu. Eman-eman. Terus sampai waktunya keluar akhirnya enggak sholat. Nah itu. Jadi dia disulitkan untuk ibadah. Disulitkan mau ngaji, ndilalah kok mau ngaji itu. Diajak temennya enggak enak sama temen, ngajinya besok aja gitu. Jadi mau berbuat baik itu kok ndilalah ada awaik, ada apa? Hal-hal yang menghalang-halangi dia untuk beribadah. Jadi dia itu disulitkan oleh Allah untuk melakukan amal-amal yang baik. Nah itu. Fatatfa'uhu wa la taqsidu syarran, dan engkau tidak meniatkan kejelekan, keburukan, tapi illa wa yatayassar laka asbabu. Jadi enggak punya niatan jelek tapi kok untuk akses ke sana dimudahkan. Nah itu. Kalau niat baik mau melakukan kebaikan susah banget. Padahal dia niatnya pengennya baik. Nah, dia sama sekali enggak punya niat jelek, tapi kok untuk jalur ke sana kok dimudahkan sama Allah. Nah, dimudahkan untuk melakukan dosa-dosa. Fa'lam, maka ketahuilah annaka muqdu 'alaika. Kalian itu telah ditetapkan oleh Allah. Fa inna dilalata hadza, karena sesungguhnya tanda-tanda ini alal aqibati, hasil akhirnya tanda-tanda seperti ini kadilalatil matari 'alan nabat, sebagaimana tanda-tandanya hujan atas tumbuhan. Wa dilalatit dukhon 'alan nar, dan tanda-tandanya asap ya pasti ada api. Ya setiap ada asap pasti ada api. Setiap hujan turun tumbuhan pasti subur. Nah ini tanda-tandanya itu hampir pasti. Jadi ketika engkau melihat dirimu, keadaan dirimu ini kok diajak ibadah gampang, diajak puasa gampang, ngaji Quran gampang, berangkat ngaji kitab gampang, mau puasa gampang, mau haji ndilalah ya gampang. Berarti kalian ini dijauhkan dari api neraka. Tapi kalau seumpama kok kalian melihat diri kalian ini kok pengen melakukan kebaikan kok sulit, mau ngaji susah, entah ada aja halangannya. Mau jamaah susah, mau ibadah, pokoknya susah. Halangan itu pasti ada aja. Oh berarti tanda-tanda ini sampean ini dijauhkan dari surga dan didekatkan ke dalam api neraka. Nah, itu hampir pasti. Karena dalam sebuah makalah dikatakan almar'u mata ala ma asyaleh. Seseorang itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Nah gitu. Kalau kebiasaannya baik, dia sudah dibiasakan oleh Allah, dimudahkan Allah untuk melakukan kebaikan, ya biasanya meninggalnya dalam keadaan baik. Ya, kalau biasanya dia kok susah melakukan kebaikan, melakukan dosa terus-terusan, padahal enggak kepengin, tapi kok susah untuk menolaknya itu. Alhamdulillah ya dosa terus. Ya, berarti dia dipastikan oleh Allah untuk didekatkan dari api neraka. Faqad qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berkata, innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang yang baik-baik di dalam surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Wa innal fujjara lafi jahim, dan sesungguhnya orang-orang yang fujjar, orang-orang yang yang lanjut, orang-orang yang pendosa, lafi jahim, di dalam neraka jahanamnya Allah. Fa'arid nafsaka 'alal ayataini, maka
Maka posisikanlah diri kalian itu alal ayata ini di antara dua ayat ini. Di mana posisi kalian itu? Di dalam kebaikan atau dalam dosa gitu. Faqad arafta mustaqarraka minad darain, dan sekarang engkau telah mengetahui. Nah, sekarang itu posisimu di mana di antara dua tempat ini, neraka ataupun surga. Wallahu a'lam. Al-babul arba'un fi fadli ta'ah wallahu a'lam bissawab.